Shalom adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah online Kingkit. Siapa yang sudah rindu untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama? Hari ini kita mau belajar kembali tentang Nuh dengan tema bersyukur. Ayo, adik-adik sudah bersyukur belum setiap hari? Yuk, kita siapkan diri kita dengan baju yang rapi. Jangan sambil makan dan minum ya. Jangan main-main juga. Dan harus mengikuti ibadah sampai selesai ya. Kita mau fokus ibadah kepada Tuhan, supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebelumnya adik-adik, kalau kita mau keluar rumah, kita harus menggunakan masker ya. Caranya, pegang tali telinga masker, pasangkan ke telinga kita kiri dan kanan. Dan jangan lupa kita harus sering mencuci tangan ya adik-adik. Basahi kedua tangan kita dengan air, lalu berikan sabun secukupnya. Pertama, gosokkan kedua tangan kita sampai berbusa. Kedua, gosokkan punggung tangan kanan dan kiri. Ketiga, bersihkan sela-sela jari kita. Keempat, bersihkan jari tangan kanan dan kiri. Kelima, bersihkan ibu jari kanan dan kiri. Keenam, bersihkan kuku-kuku jari kita. Lalu, bilas tangan kita dengan air sampai busa sabun tidak ada lagi. Tara, tangan kita sudah bersih dari kuman. Adik-adik, sekarang kita duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kepada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan namanya. Amin. Mari adik-adik, kita sekarang siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Gak kerasa kak, hari ini udah minggu aja. Iya nih. Dan jadi adik-adik, kak sekarang kita mau menyembah Tuhan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau menyanyikan lagu Lingkup-Lingkup.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Kau berikan selama seminggu ini, dan juga terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan selama seminggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berterima kasih kepada Engkau atas berkat yang Kau berikan hari ini, dan terima kasih masih memperbolehkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau hari ini ya Tuhan. Semoga yang pujian dan persembahan yang kami berikan hari ini bisa memuliakan dan menyenangkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Tiba-tiba ada adik-adik. Sama adik-adik semua. Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, adik-adik jawab luar biasa, oke? Apa kabarnya semua adik-adik? Luar biasa pastinya. Nah adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Saya. Oke, kurang kencang adik-adik. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Saya. Oke. Adik-adik, kita langsung ke puji-pujiannya. Mari adik-adik, tepuk tangan ya, sama-sama. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Katakan soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan yang akan dipimpin oleh teman kita. Tuai suang rangsang sili palung si. Tuai suang
Saatnya kita untuk baca Alkitab dari Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, berhadap ke panah yang terbang di waktu siang, berhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu, supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari penyakit sampar, dan juga dari virus corona. Dan juga Tuhan, jauhkanlah negeri kami dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas negara kami dan bangsa kami Indonesia. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pasien yang terkena virus corona, agar diberikan kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami Indonesia, yaitu untuk Bapak Jokowi
dan Wakil Bapak Ma'ruf Amin. Biarlah para pemimpin bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah mereka diberikan roh hikmat dan takut akan Tuhan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita siapkan pikiran dan hati kita dan kita dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Oke, selamat mendengarkan adik-adik. Dadah. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini semuanya? Nah, puji Tuhan ya kalau kita masih bisa bersyukur, masih bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus baik ya tentunya. Oke, di bulan ini kita belajar mengenai Nuh. Dari Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera di atas bukit, sampai akhirnya hujan berhenti dan bahtera pun mulai perlahan-lahan turun. Kenapa? Karena airnya mulai surut. Nah, minggu ini kita belajar mengenai bersyukur. Oke, teman-teman, yuk mari kita duduk rapi, kita duduk tenang, dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke? Minggu lalu kakak bercerita mengenai bagaimana Nuh diselamatkan Tuhan lewat bahtera. Dan berapa orang yang selamat? Ada 8 orang yang selamat. Nuh, istrinya, kemudian 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Semua masuk ke dalam bahtera dan mereka berdelapan adalah orang yang selamat saat ada banjir, saat ada air bah besar. Oke, nah kemudian setelah 150 hari lamanya, air itu perlahan-lahan mulai surut. Nah, ketika air itu mulai surut, maka terlihatlah puncak-puncak gunung, di mana orang-orang dapat melihat bahwa memang ternyata airnya mulai dikit ya. Kemudian puncak-puncak gunungnya kelihatan. Wah, ada puncak gunung. Wah, di sana juga ada puncak gunung. Nah, akhirnya mereka mengetahuilah bahwa rupanya airnya mulai sedikit adik-adik. Nah, kakak tadi mau tanya, kalau misalkan kelihatan gunungnya berarti airnya mulai surut ya, berarti mulai surut. Selama berapa hari? Ingat nggak tadi kakak bilang berapa? 150 hari. Nah, ketika 150 hari itu airnya mulai surut, apakah Nuh langsung keluar? Wah, tidak. Dia tidak seperti itu. Adik-adik, Nuh adalah orang yang banyak perhitungannya. Ketika air mulai surut, dia tidak langsung turun. Kalau misalkan dia turun, dia bisa berenang adik-adik. Karena ternyata airnya masih lumayan tinggi buat seorang manusia. Akhirnya, apa yang dilakukan Nuh? Nuh melepaskan seekor merpati. Ketika dilepaskan merpati pertama, rupanya tidak didapati rumah untuk merpati ini bisa tinggal di dalamnya. Apa yang terjadi? Akhirnya, merpati ini kembali ke dalam bahtera Nuh. Karena dia tidak ada tempat untuk bertengger, adik-adik, tidak ada tempat untuk bisa bobok di dalam pohon ya. Karena ternyata masih banyak sekali air di dalam bumi itu. Nah, adik-adik, setelah itu Nuh sabar, orangnya sabar. Dia tunggu 7 hari lagi. Ketika 7 hari telah berlalu, dia melepaskan burung merpati yang kedua. Apa yang terjadi? Apakah burung merpati itu kembali lagi? Ternyata kembali lagi. Tapi ada sesuatu adik-adik. Apa yaitu? Rupanya burung merpati itu membawa daun zaitun segar. Artinya, pohon-pohon sudah mulai kelihatan. Jadi, dari air yang tinggi sekali, turun hingga kelihatan puncak-puncak gunung. 7 hari kemudian, turun lagi hingga pohon-pohon mulai kelihatan. Merpati itu kembali ke dalam bahtera Nuh. Ya, nah kemudian adik-adik, Nuh menunggu lagi selama 7 hari. Bosan gak sih tunggu selama 7 hari di dalam bahtera? Bosan banget dong. Tapi yang namanya manusia tidak punya alat untuk bernafas di dalam air. Coba adik-adik bisa nafas dalam air nggak? Nggak bisa kan ya? Kakak juga nggak bisa. Kalau misalkan kita bisa nafas dalam air, kita pasti bisa berenang lama sekali dalam air. Nggak usah keluar-keluar lagi.
Nah, setelah 7 hari tunggu lama sekali, akhirnya Nuh mengeluarkan lagi burung merpatinya. Ayo pergi sana burung merpatinya, coba cari tempat lagi. Cari tempat burungnya. Burungnya cari ketemu nggak ya kira-kira? Coba lihat di sini, coba lihat di sana. Nah, ternyata ketika burung merpati yang ketiga dikeluarkan, rupanya burung itu tidak kembali ke dalam bahtera Nuh. Artinya apa? Bumi sudah mulai kering. Oke, bumi sudah mulai kering. Dan burung merpati itu dapat tempat untuk dia tinggali. Nah, adik-adik, jadi selama 14 hari Nuh di dalam kapal itu, ketika airnya sudah turun, dia tidak langsung turun, tapi dia hanya menunggu. Sama seperti COVID saat ini, adik-adik. Mungkin kita sama-sama bosan, kita sama-sama pengen keluar. Tapi COVID di luar masih banyak ya adik-adik. Memang kita capek, tapi apa daya, kita tidak bisa kemana-mana ya. Nah, Nuh adalah contoh teladan yang harus kita pelajari. Nuh setelah air bah surut, dia tidak langsung keluar, langsung pergi main-main, hore-hore, tidak langsung begitu. Tapi apa yang dilakukan dia ketika dia turun dari ark, dari bahteranya, dia mempersiapkan mezbah bakaran, mengucap syukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan telah memelihara Nuh, Tuhan telah memelihara keluarganya. Adik-adik, setelah itu, setelah mezbah bakaran dicium oleh Tuhan, maka Tuhan memberkati Nuh. Tuhan berkata bahwa dia tidak akan membinasakan manusia lewat air bah lagi. Dan Tuhan berjanji, Tuhan menaruh busur di atas awan, yang kalau kita mungkin sekarang bilang adalah seperti pelangi. Jadi kalau bisa dibilang, pelangi adalah janji Tuhan terhadap manusia bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia lagi lewat air bah, ya adik-adik. Nah, dari sini kita belajar mengenai sesuatu yang paling berharga. Apa itu? Mengucap syukur. Hal yang paling gampang ketika kita lakukan di pagi hari dan sebelum tidur, sebelum makan, mau ngapain aja kita bisa bersyukur sama Tuhan. Nah, kita mau baca satu ayat, yaitu di 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi hidup. Kita masuk ke dalam bagaimana kita melakukan bersyukur setiap hari. Ada banyak yang kita syukuri adik-adik. Yang pertama, kita bisa bersyukur kalau misalkan kita masih bisa nafas. Kita masih bisa napas, kita masih bisa tarik napas, kita masih bisa buang napas. Banyak orang dalam rumah sakit yang lagi susah napasnya, tapi kita masih bisa napas dengan dengan luar biasa, bisa tarik napas, buang napas, tarik napas, buang napas, gak ada habis-habisnya. Yang kedua, kita masih bisa bersyukur karena kita masih bisa makan makanan yang enak, makanan yang layak dimakan. Banyak orang di luar sana susah cari makan adik-adik, mesti ngais-ngais sampah, mesti cari-cari barang-barang bekas untuk dijual bisa makan. Tapi adik-adik kita semua masih bisa diberi makan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adik-adik, kita bersyukur karena kita masih punya tubuh yang bisa memuliakan nama Tuhan adik-adik. Banyak orang-orang sekarang sudah lumpuh, sudah susah adik-adik, tapi kita masih bisa punya tubuh untuk memuliakan Tuhan adik-adik. Terus yang keempat, masih ada di dalam perlindungan Tuhan adik-adik. Kita mengerti bahwa kita harus bersyukur kalau Tuhan sudah mengenalkan diri kepada kita. Jadi kita diselamatkan.
Itu yang harus kita patut syukuri juga. Jangan lupa bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Jadi kalau misalkan kamu ingat tentang Tuhan Yesus, maka kita harus ingat juga tentang bersyukur. Kemudian adik-adik, apalagi sih yang harus dibersyukuri? Banyak. Mata kamu masih bisa kedip aja bersyukur. Kuping kamu masih bisa dengar aja bisa bersyukur. Gigi kamu masih lengkap juga bersyukur. Apalagi ya? Banyak. Coba, menurut kamu apa? Ada banyak kan yang pasti kita bisa syukuri? Benar nggak? Oleh karena itu, ketika kita mengerti akan hal itu adik-adik, kita harus bersyukur ya. Seperti Nuh, ketika Nuh turun dari bahteranya, dia tidak langsung lari-lari, dia bilang hore hore hore. Dia tidak lupa bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Oleh karena itu ia mendirikan mezbah. Ia mendirikan mezbah untuk bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik? Nah, jangan lupa ya, kalau begitu firman minggu ini mengajarkan kita mengenai bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Seperti Nuh bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita mau sama-sama belajar, selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan seperti Nuh bersyukur kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau mengatakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kehidupan kami, Engkau berkati keluarga kami, Engkau berikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur setiap apapun yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.